Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini aku pengen banget share seputar pengalaman kuliah aku ke kamu. Nah, terutama dalam hal sidang skripsi ya. Ini kebetulan udah aku lalui setahun yang lalu, hampir setahun yang lalu. Nah, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan awal ya untuk persiapan teman-teman semakin matang menuju sidang skripsi seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman, aku pengen share sedikit dulu ya seputar skripsi. Ingat teman-teman, untuk skripsi ini itu bagaikan tugas horor sebenarnya. Intinya gini, kan kalau kita takut, maka skripsi itu akan semakin menjadi-jadi gitu. Nggak akan selesai, makanya jangan pernah takut untuk mengerjakan skripsi dan jangan pernah menunda. Oke, jangan pernah takut yang pertama, yang kedua, jangan pernah menunda. Karena teman-teman bakalan males. Udah males lagi, dan akhirnya nggak selesai-selesai seperti itu. Memulai itu susah banget, tapi kalau udah kita mulai, misal kita males pun akan lebih mudah sih untuk wake up lagi gitu ya, untuk kembali kembali mengerjakan skripsi itu lagi gitu. Mungkin itu sih. Jadi, oke, mungkin langsung aja kita share ya seputar pengalaman skripsi aku, oke? Nah, jadi teman-teman semua, jadi teman-teman semua, untuk skripsi aku itu kemarin judulnya, kita kan harus ngajuin judul dulu. Ngajuin judul dulu, kalau di jurusan aku, di tempat aku tuh kita ada 3 judul, kita siapin. Mungkin dengan referensinya ya, ada jurnal atau lain sebagainya. Jadi agar judul kita itu ada landasannya gitu. Jadi nanti akan dipilih oleh prodi atau bagian pendidikan ya, program studi gitu. Terus akan dipilih salah satu. Kalau misal ada yang layak, tapi kalau nggak ada yang layak, ditolak semua dan kita harus ngajuin ulang. Oke, jadi yang pertama ini proses ngajuin judul. Teman-teman harus bisa siapkan atau menulis judul itu harus ada referensinya, harus ada sumbernya. Agar apa? Jadi judul teman-teman itu menarik gitu dan ada landasannya. Jadi nggak asal teman-teman tulis. Makanya teman-teman harus bisa baca-baca dulu lah kalau bisa jurnal atau skripsi-skripsi terdahulu di bukan cuma di universitas teman-teman, tapi juga mungkin dari kampus-kampus lainnya juga bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman bisa buat judulnya. Oke, bisa susun judul ya. Dan nggak usah susah-susah. Oke, yang kedua, tips untuk membuat judulnya adalah nggak usah susah-susah kalau teman-teman nggak mau susah. Tapi kalau teman-teman mau susah, buatlah judul yang susah. Nah, contoh judul yang susah itu adalah hal-hal yang barangkali nggak awam dengan teman-teman atau sangat jauh sih pembahasannya gitu dari teman-teman. Misalnya aja teman-teman jarang sekali, ini dalam ekonomi ya, jarang sekali ngebahas misal PDB, misalnya aja inflasi dan lain sebagainya, saham dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nggak paham atau nggak tertarik sih lebih tepatnya, nggak tertarik akan hal itu. Nah, itu bakalan susah ngerjainnya nanti. Jadi kalau bisa, topik judul itu hal-hal yang menarik dan hal-hal yang kita tertarikin gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan hobi. Jadi bakalan enak, enjoy untuk ngerjainnya nantinya, oke? Jadi itu dia. Dan jangan kopas. Ingat teman-teman, jangan kopas. Ini adalah salah satu hal yang haram banget teman-teman lakukan, oke? Karena nantinya juga saat ini kan lebih canggih gitu ya, akan ada Turnitin dan lain sebagainya untuk cek keaslian atau cek tingkat plagiat kita gitu, oke? Dan tips selanjutnya itu kalau cari judul jangan susah-susah, bisa aja di keadaan-keadaan deket kita gitu. Misalnya aja kampus teman-teman, itu bisa teman-teman teliti loh. Misalnya aja, bagaimana kinerja administrasinya, pendidikannya, kurikulumnya, dan lain sebagainya, gitu. Atau mungkin fasilitasnya, misalnya aja pengaruh fasilitas segala macam gitu kan terhadap apa gitu, terhadap misalnya aja, cara belajar mahasiswa atau bahkan lain sebagainya. Jadi banyak banget loh teman-teman, di kampus aja itu banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman teliti, apalagi di luar, seperti itu. Oke, jadi jangan susah-susah untuk cari judulnya. Mungkin itu judul, yang selanjutnya itu adalah tahap
Kalau di tempat aku, kita wajib ujian komprehensif. Jadi ada 3 tahap nih. Ini udah masuk proses ini ya, kita mau tamat. Kita harus yang pertama ujian komprehensif. Yang kedua, seminar proposal atau sempro disingkat. Lalu yang ketiga itu ada sidang meja hijau. Jadi yang pertama komprehensif, ujian komprehensif, yang kedua yang kedua sempro, seminar proposal, yang ketiga sidang meja hijau. Oke? Selanjutnya untuk ujian komprehensif ini adalah ujian biasa seperti UAS, ujian semester, tapi dia materinya adalah gabungan dari materi semester 1 sampai semester 7. Gitu. Jadi teman-teman harus belajar nih materi-materi kuliah dari semester 1 sampai semester 7. Diulang-ulang lagi, dipelajarin lagi gitu. Terutama hal-hal yang barangkali kemarin waktu belajar teman-teman ada yang nggak paham atau bahkan pura-pura nggak paham, pura-pura nggak peduli gitu. Jadi itu sangat sayang banget. Nah, ini ada sebuah pesan sih. Makanya kalau kuliah itu sebisa mungkin serius, sebisa mungkin dicatat semuanya sesuai dengan kapasitas teman-teman sih, gitu. Jadi nanti ketika ujian komprehensif, teman-teman nggak berat untuk bisa ngulangin kembali, buka-buka kembali materi-materi yang lama, seperti itu. Oke? Jadi kalau ada, ini teman-teman misal, mungkin yang nonton ini ada yang semester 1, semester 2 ya, mungkin ya. Kita anggap aja. Coba teman-teman bisa serius sejak dini, sebelum terlambat, karena nanti kalau udah semester akhir, mau ujian komprehensif, teman-teman bakalan berat banget belajarnya. Karena memang ngulang dari semester 1, kita pelajarin lagi sampai semester 7 gitu. Jadi biar nggak berat, cicil sedini mungkin untuk persiapan ujian komprehensif. Dipahamin tuh materi-materinya. Oke, BTW kalau dari pengalaman aku tuh sempat gagal loh teman-teman. Berapa kali ya? 4 kali deh. 3 kali. 3 kali gagal ujian komprehensif. Karena jujur, selain aku nggak terlalu pintar, aku juga kurang belajar ketika itu. Jadi teman-teman jangan ngulangin hal yang sama ya dengan yang aku ulangi. Nah dari situ sih aku belajar untuk bener-bener belajar gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya lulus. Nah jadi itu dia. Jadi kan aku udah ngalamin, makanya aku share ke teman-teman untuk nggak ngulangin kesalahan yang aku alami gitu. Oke? Jadi itu untuk ujian komprehensif. Selanjutnya, yang kedua, seminar proposal. Nah, seminar proposal ini ada di tahap di mana kita sudah menyelesaikan bab 1 sampai dengan bab 3 dari skripsi kita. Oke? Jadi, di seminar proposal ini, itu akan ada dosen pembimbing kita, akan ada dosen penguji kita. Nah, pada saat aku seminar proposal, itu ada dosen pembimbing, itu pasti ya, kita didampingin. Lalu yang kedua, itu ada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 kita. Jadi di situ akan bahasanya itu di-scanning lah, maksudnya diperiksa proposal kita itu bagaimana dari bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi teman-teman harus bisa mungkin belajar dan paham isi dari bab skripsi teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar. Jadi oke, mungkin kalau nulis sendiri, itu teman-teman bakalan ingat banget ya, karena memang nulis sendiri. Tapi kalau teman-teman barangkali ada minta bantuan teman-teman yang lain, atau bahkan tinggal kopas-kopas, coba teman-teman bisa belajar lagi ketika sebelum seminar proposal, karena ya harus dikuasai teman-teman. Seminar proposal itu bagaimana cara kita menjelaskan atau meyakinkan penguji kita bahwasanya atau proposal skripsi kita ini memang layak untuk dilanjutkan sampai dengan bab 4, bab 5. Oke? Jadi di sini kayak uji kelayakan gitu loh. Kelayakan apakah skripsi kita layak dilanjutkan atau tidak penelitiannya. Oke, jadi teman-teman sebisa mungkin harus belajar. Mungkin di bab 1 tips aku, di bab 1 itu kan teman-teman harus bisa jelaskan alasan ya. Alasan jadi ingat ini ya, jadi ingat lagu Zaskia Gotik gitu, 1000 alasan.
Sorry. Nah, jadi teman-teman harus siapkan berbagai alasan, referensi, dasar-dasarnya kenapa mengangkat judul tersebut, kenapa, mengangkat masalah tersebut, seperti itu, khususnya di latar belakang. Terus untuk rumusan masalah itu harus sinkron ya terhadap setiap isi nantinya. Oke, jadi kalau di rumusan masalah teman-teman bermasalah, maka akan masalah semuanya sampai akhir. Karena kan istilahnya di bab satu itu kan, di bagian rumusan masalah, itu kan kita siapkan pertanyaan-pertanyaan ya, siapkan masalah yang akan kita selesaikan. Nah, jadi dari bab 2 dan seterusnya, khususnya di bab 3 ya, di bab 4 ya, itu kan menjawab menjawab dari rumusan masalah tersebut. Jadi kalau masalahnya bermasalah, maka bagaimana dengan jawabannya, gitu dia. Oke, paham ya. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi di bab satu adalah alasan sih. Alasannya itu gini, kan teman-teman teliti nih bab satu, teliti skripsi gitu ya. Ada penelitian teman-teman. Nah, pastinya kan ada penelitian terdahulu yang teman-teman cantumin gitu ya. Nah, teman-teman bakalan ditanya tuh, kira-kira apa sih yang membedakan penelitian teman-teman dibandingkan penelitian yang lain gitu, atau yang membedakan skripsi teman-teman deh dengan penelitian yang lainnya, mungkin dalam bentuk skripsi dan lain sebagainya, dengan topik yang sama ya, dengan pembahasan yang sama itu tadi. Jadi harus ada pembeda, teman-teman. Oke, mungkin salah satunya alasan yang bisa teman-teman ambil atau berikan gitu ya, mungkin nanti teman-teman bisa jelasin di penelitian sebelumnya, penelitian A itu misalnya ya kan berpengaruh positif variabel-variabelnya gitu, variabel X ini X itu dengan variabel Y, misal. Lalu ternyata di penelitian B itu berpengaruh negatif. Nah, dari situ teman-teman bisa ambil tuh, kira-kira gimana ya gitu. Itu sebuah masalah juga, jadi harus jelas ya masalahnya. Oke, selanjutnya di bab 2 itu lebih ke referensi-referensi gitu sih. Ini yang mungkin kalau aku pribadi kemarin dapat sorotan ya, dapat sorotan atau dapat koreksi, itu di bagian penulisan sumbernya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, dari mulai format kepenulisannya, terus sumbernya juga dicantumin. Aku sih ikut cantumin semua, cuman ada beberapa yang mungkin typo. Nah, itu masalah sepele sih. Makanya teman-teman harus cross check dengan teliti, seperti itu. Nah, terus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya teman-teman, untuk sumbernya itu jangan jauh banget sih jaraknya dengan tahun ini gitu, atau tahun teman-teman buat skripsi. Misal, untuk saat ini kan 2022 ya teman-teman. Ini buat aku video ini 2022. Jadi barangkali kalau teman-teman nyusunnya 2022 saat ini, paling enggak misalnya jurnal ya, referensinya jurnal itu paling enggak kalau di tempat aku, di jurusan aku, itu bolehnya maksimal 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ke belakang, berarti paling lama 2017. Karena kan jurnal itu adalah ilmu-ilmu terbaru ya teman-teman. Studi-studi terbaru. Jadi kalau sampai lama banget, ya itu udah ketinggalan banget gitu, karena ada jurnal-jurnal lainnya yang lebih update seperti itu. Jadi 5 tahun. Tapi tergantung kebijakan ya, kebijakan prodi teman-teman. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan. Lalu juga misal referensi buku, itu harus teman-teman cari referensi yang terbaru. Maksudnya misal nih, ngambil buku X. Nah, buku X itu boleh diambil asal jilid yang terbaru atau edisi terbaru. Misal nih udah ada sebenarnya jilid 3-nya, tapi teman-teman ngambil dari jilid 1, nah itu nggak boleh. Harus jilid 3 kalau buku ya, seperti itu. Oke, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu di bab 3 ya. Di bab 3 itu teman-teman harus bisa jelas ya, terutama dalam hal populasinya, sampelnya, dan lain sebagainya. Oke, di situ dia. Mungkin teman-teman bisa pelajarin lagi, buka-buka lagi. Nah, waktu aku sempro, di bab 3 nggak, di bab 3 itu pertanyaannya adalah, kan berapa populasimu? Lebih ke situ sih. Terus berapa sampelmu? Gitu-gitu aja. Populasi, sampel, terus cara
ambil sampelnya bagaimana, menentukan jumlah sampelnya bagaimana, misalnya dari populasi sekian berapa sampelnya, itu harus kita jelasin. Kemarin tuh aku pakai Slovin ya, seperti itu, pakai Slovin. Jadi tergantung sih teman-teman pakai apa nantinya ya, gitu. Jadi teman-teman harus bisa jelasin baru misal lokasi penelitiannya di mana, tentang apa, objeknya apa, dan lain sebagainya itu dijelasin di bab 3, ya. Itu sih yang perlu diperhatikan dalam seminar proposal. Nah, biasanya itu untuk seminar proposal pakai PPT. Jadi kalau bisa PPT-nya jelas, menarik, dan temanya nggak usah aneh-aneh sih. Yang penting menarik tapi rapi aja gitu ya. Tema PPT-nya ya, seperti itu. Jadi nggak usah aneh-aneh terlalu banyak animasi, lain sebagainya. Karena apalagi yang online gitu ya. Yang online ini kan kadang suka berubah atau nggak stabil jaringannya, itu bakalan nge-lag gitu ya, atau lambat banget untuk bisa kita geserkan gitu. Jadi kalau terlalu banyak animasi, itu nggak baik. Oke, jangan terlalu banyak. Nah, untuk seminar proposal online, itu sebenarnya kurang greget sih kalau menurut aku gitu. Tapi sebenarnya tergantung dosennya sih, gimana. Tapi yang pastinya kalau seminar proposal online itu teman-teman pertama harus siapin paket data, minimal 2 jenis. Maksudnya itu 2 provider. Misal pakai provider A, terus teman-teman juga harus siapkan cadangan provider B karena takutnya nanti ada gangguan server karena aku kemarin seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya untungnya aku siapin 2 provider seperti itu. Terus untuk seminar proposal online ini sendiri, yang enaknya kita nggak perlu kita pakai audiens gitu ya, tapi kan audiensnya online, jadi itu kayak nggak seberat atau senervous ketika kita offline. Kita ini kan di ruangan, banyak beberapa pasang mata gitu kan, tapi kalau online mungkin lebih enjoy teman-teman. Dan jangan lupa sarapan, jangan lupa makan dulu atau minum dulu dan rileks. Jangan terlalu nervous, nanti teman-teman ngeblank. Sepintar apapun teman-teman, semantap apapun persiapan teman-teman, kalau teman-teman nervous bakalan ngeblank semuanya. Dan itu sayang banget, itu akan mempengaruhi kinerja otak teman-teman. Karena panik gitu kan, jadi bakalan lupa segalanya. Lupain dia boleh, tapi lupain skripsi ini nggak boleh gitu ya. Mungkin itu sih teman-teman untuk seminar proposal. Oke, tadi kompre pun gitu juga. Biasa kompre itu kan online gitu ya, online. Selama pandemi ini semua online sih, jadi kalau bisa sejujur mungkin, tapi kalau di tempat kami ya teman-teman, walaupun kompre itu bakalan harus wajib 2 kamera. Satu kamera menghadap muka, satu kamera lagi menghadap lingkungan kita, sekitar kita. Gitu, menghadap monitor. Satu kamera memantau lingkungan sekitar kita termasuk diri kita, itu harus nampak. Terus satu kamera lagi menghadap monitor, gitu. Jadi walaupun online, ya tapi kalau dari aku pribadi walaupun nggak seperti itu peraturannya, ya sebisa mungkin harus jujur, gitu. Karena itu mempengaruhi kita sih, pribadi kita yang jujur atau enggak. Oke, nanti takutnya akan terbiasa. Begitu juga dengan seminar proposal. Oke, mungkin itu. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sidang skripsi. Nah, di sidang skripsi ini, itu teman-teman akan diuji. Tadi untuk seminar proposal itu ditanya dan akan diberikan saran-saran. Nah, untuk di sidang skripsi ini yang ditanyakan adalah pertanyaan sempro kemarin atau seminar proposal kemarin juga. Bagaimana hasilnya, bagaimana perkembangannya, seperti itu. Nah, biasanya yang paling disoroti adalah dari bab 1, bab 3 itu masih ada dibahas sih. Dibahasnya itu seputar pertanyaan yang sempro kemarin atau saran-saran sempro kemarin. Itu bakalan ditanyakan di sidang. Bagaimana perkembangannya, gitu. Misal kemarin itu ada ngasih saran seputar kepenulisan, format, perumusan masalah, dan sebagainya, itu bakalan ditanyakan lagi, karena akan dicek lagi. Jadi teman-teman, ketika udah revisi seminar proposal, teman-teman harus revisi benar-benar, oke? Karena nantinya di sidang akan ditanyakan lagi revisi tersebut. Jadi jangan sampai silap, makanya dicatat, oke? Selanjutnya itu untuk di sidang skripsi, itu akan disoroti bab 4
dan bab 5-nya. Di bab 4 itu kan uji datanya. Sebelumnya kan teman-teman pakai metode data ini, data itu, uji ini, uji itu, dan itu bakalan ditanyakan hasilnya, prosesnya. Dan satu lagi, teman-teman jangan manipulasi ya. Karena banyak banget. Boleh sih, tapi harus dikit-dikit aja ya. Nggak boleh banyak-banyak seperti itu. Jadi memang harus serius ngerjainnya, datanya juga datanya juga diperoleh secara serius. Mungkin kalau teman-teman kuesioner ya benar-benar disebar, benar-benar dibimbing. Mungkin kalau kuesioner itu error-nya apabila kita nge-share-nya itu lewat handphone aja gitu, secara online aja ngisi link. Itu error-nya bakalan banyak. Maksudnya orang akan cenderung asal ngisinya, bener nggak? Tapi teman-teman apabila teman-teman dampingin si respondennya tersebut itu lebih efektif sih. Responden itu nggak kecenderungan ngasal ngisinya itu lebih kecil ketimbang teman-teman cuma minta isi tanpa teman-teman dampingi mereka. Oke, jadi kalau bisa respondennya didampingi, ya. Terus untuk sidang skripsi, eee, nanti ada penguji 1, penguji 2 juga, itu akan pertanyaannya beda-beda sih biasanya. Kalau penguji 1 udah menanyakan A, pasti penguji 2 itu akan menanyakan perihal B, C, dan lain sebagainya. Oke? Terus ini nggak susah-susah, seputar uji datanya aja. Jadi teman-teman harus paham banget uji data. Oke? Metodenya seperti apa, hasilnya signifikansinya seperti apa, berapa, dan lain sebagainya, itu harus teman-teman kuasai. Mungkin di luaran sana, ada nih banyak mahasiswa yang nggak pandai gitu ya, atau kurang ahli dalam uji data, dan akhirnya mereka pakai jasa olah data. Kalau menurutku nggak apa-apa sih, asal memang ketika sudah diolah, ini biasa orang-orang keterbatasan keterbatasan komputer ya maksudku. Komputer, akses dan lain sebagainya, itu pakai ini sih, pakai jasa uji data. Tapi teman-teman harus paham, harus kuasai juga hasil datanya itu seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya, oke? Jadi tetap harus teman-teman kuasai, walaupun teman-teman pakai jasa tersebut gitu. Aku nggak ngelarang sih, kalau memang teman-teman memang butuh dan keterbatasan ya, tapi teman-teman harus belajar juga, oke? Itu akan ditanyakan setiap ujinya dan teman-teman harus kuasai. Mungkin itu aja sih. Terus di bab 5 ada kesimpulan dan saran pastinya, ya kan? Nah, kesimpulan sarannya itu harus teman-teman buat. Kalau aku pribadi, itu lebih ke saranku ya, kemas aja dengan bahasa pribadi teman-teman. Bahasa, tapi tetap formal gitu ya, tapi dengan bahasa pribadi biar lebih enak untuk jelasinnya. Dan teman-teman bisa langsung luar kepala gitu, langsung hafal, langsung paham gitu, dan bisa dijelaskan ulang gitu dia. Oke, jadi harus jelas kesimpulan saran, karena di situ salah satu yang disoroti nantinya di penelitian selanjutnya, mungkin akan ada adik-adik kita yang melihat skripsi kita gitu kan. Pasti mereka akan soroti kesimpulan dan sarannya itu seperti apa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Oke? Mungkin itu sih. Terus nanti daftar pustaka juga bakalan diperiksa, lampiran juga bakalan diperiksa di sidang skripsi. Karena pasti lebih teliti banget gitu ya, lebih teliti lagi dibandingkan sempro. Oke teman-teman, mungkin itu sih pengalaman aku seputar skripsi ya. Dari mulai pengajuan judul, ujian komprehensif, terus ada seminar proposal, sampai dengan sidang meja hijau. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan sendiri. Boleh bantuan orang lain juga, tapi teman-teman harus bisa kuasai juga bahannya, oke? Dan juga jujur dalam mengerjakannya, persiapkan semaksimal mungkin, dan juga hargai waktu untuk mengerjakan skripsi tersebut agar bisa selesai tepat waktu. Karena waktu itu ibaratkan pedang gitu ya, kalau kita telat, bakalan bisa ketebas seperti itu. Jadi kita harus pandai memainkan waktu tersebut. Jadi harus teman-teman ini ya, teman-teman jadwalkan. Teman-teman harus punya waktu khusus untuk bisa mengerjakan skripsi, dan waktu tersebut nggak bisa diganggu-gugat oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya aja mungkin 1 hari 1 jam gitu. Jadi misal aja 1 jamnya itu di jam 9 malam sampai jam 10 malam. Jadi dari jam 9 malam sampai jam 10 malam teman-teman harus close semua kegiatan teman-teman, tanggung jawab teman-teman,
Dan sediakan waktu tersebut untuk fokus ngerjakan skripsi. 1 hari 1 jam, itu teman-teman bisa ngerjain atau menyelesaikan skripsi dalam waktu 3 bulan loh. 1 hari 1 jam ya, kalau teman-teman alokasikan waktunya. Oke, ya mungkin itu aja dari aku. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Thank you banget. See you dan semoga lulus untuk sidang skripsinya dan tepat waktu untuk bisa lulus pendidikannya. Selamat wisuda menjadi menjadi gelar sarjana. Oke, dan mungkin itu aja. Thank you. Sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.